Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Kurang keras nih suaranya. Sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik. Oke, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Sekali lagi kakak tanya apa kabarnya, adik-adik aja yang jawab ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah semangat, udah sukacita untuk memulai ibadah pada hari ini. Untuk itu kita mau buka ibadah kita dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Kita nyanyiin lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
Dari hari Senin sampai Jumat kita udah sekolah. Nah, Sabtu mungkin adik-adik ada yang main, ada yang lagi pergi sama keluarganya. Minggu saatnya kita beribadah. Nah, dari hari Senin sampai hari Minggu itu kira-kira itu harinya siapa ya adik-adik? Iya, harinya Tuhan. Maka dari itu kita mau menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Sebelum kita mendengarkan Dasatita, kakak mengajak adik-adik untuk mengucap syukur sama Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan, yaitu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiinnya dengan sukacita, dengan semangat, karena kita mau menyampaikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatita ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri.
Dasatita ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatita 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke, nah adik-adik, sekarang kita udah memasuki bulan apa ya adik-adik? Iya, bulan Desember. Biasanya bulan Desember itu kita memperingati hari apa sih adik-adik? Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal. Untuk itu kita mau nyanyikan lagu Lonceng Natal. Kling klong, lonceng Natal bergema. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya sambil ikutin gerakan Kak Clarissa. Kita nyanyiin ya. Dan juga pakai gerakan ya. Ikutin Kak Clarissa. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Sekali lagi ya. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Nah adik-adik, tema kita minggu ini itu berhubungan dengan retret kita 2 tahun lalu. Masih pada ingat gak sih temanya tentang apa retretnya dulu? Iya, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, kalau kakak bilang sekolah minggu, adik-adik bilang berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi adik-adiknya aja ya. Sekolah minggu. Nah, jadi tema kita minggu ini adalah bertumbuh dalam Kristus. Maka dari itu kita mau angkat satu pujian, yaitu bertumbuh dalam Kristus, yang lagunya kayak gini. Dalam hidupku banyak tantangan. Pasti adik-adik tahu ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng dengan sukacita. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Nyanyinya suaranya harus kenceng. Dalam hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapan.
dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus. Ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, teguh pada kebenaran, asik-asik kebenaran, dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus. Oke, berarti kita mau bertumbuh di dalam Tuhan adik-adik ya, sesuai dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah yang lagunya kayak gini. Kesukaanku belajar firman Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Yesus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Yesus untuk berbuah dalam dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari kami tadi bangun di pagi hari hingga kami telah menyampaikan pujian kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa setiap pujian yang telah kami sampaikan itu menjadi kesukaan bagi hati-Mu saja Tuhan Yesus, dan boleh membawa sukacita di dalam setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa setiap firman yang keluar dari mulut mereka Tuhan, apa yang diperkatakan boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga boleh dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu, boleh dapat dipahami dan dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Engkau saja yang memberkati ibadah ini sampai selesai Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik Praremaja, senang sekali Kakak Nova dapat menyapa adik-adik sekalian dalam firman Tuhan kita hari ini. Kakak Nova berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Firman Tuhan kita hari ini berjudul bertumbuh. Akan diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18, 2 Petrus 3 ayat 18, 2 Korintus 8 ayat 9a, 2 Korintus 8 ayat 9a, dan Kolose 2 ayat 6. Dan Kolose 2 ayat 6. Sedangkan ayat hafalan kita diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Kita akan membuka ayat Alkitab kita ini satu persatu dan akan membacanya bersama-sama. Seperti yang sudah Kakak Nova sampaikan di awal tadi, bahwa tema kita minggu ini adalah bertumbuh.
Kakak Nova coba mencari apa arti kata bertumbuh. Dalam KBBI, bertumbuh itu artinya timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Jadi bertambah besar dan semakin sempurna. Sedangkan bertumbuh menurut Alkitab adalah kita bertumbuh dalam Kristus, berarti suatu pertumbuhan dalam kedewasaan sehingga hari demi hari kita memantulkan kehendak Kristus dan menjalani jalan Kristus. Ini artinya bahwa kita semakin hari semakin bertambah dan bertumbuh, baik perubahan secara fisik ataupun perubahan secara ukuran kerohanian kita yang memantulkan atau yang mencerminkan karakter-karakter Kristus. Bulan-bulan kemarin kita sudah belajar tentang karakter-karakter yang baik, baik dari tokoh-tokoh Alkitab ataupun dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Ini yang diharapkan agar semakin hari semakin baik, itu artinya bertumbuh dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan semakin hari semakin memantulkan atau mencerminkan karakter Kristus. Jika berbicara mengenai bertumbuh, adik-adik pasti kepikiran tentang pohon. Nah, pohon ini dapat bertumbuh, pasti apa sih yang dimiliki oleh sebuah pohon untuk dapat bertumbuh? Ya, seperti juga adik-adik ketahui, pohon ini harus berakar. Lalu setelah dia memiliki akar yang kuat, dia akan bertumbuh. Setelah dia bertumbuh, pada saatnya nanti dia pasti akan berbuah. Berakar ini artinya memiliki dasar yang kuat. Nah, ini juga sangat penting ya adik-adik untuk pertumbuhan. Sama seperti tadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dalam Kristus, kita juga belajar mengenai berakar di dalam Kristus. Jika tadi berakar itu memiliki dasar yang kuat, berarti dapat diartikan bahwa berakar di dalam Kristus adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Karena proses inilah perjalanan kehidupan rohani berikutnya bisa berlangsung. Jadi artinya ini adalah proses yang terus-menerus terjadi. Kita berakar semakin kuat, semakin memiliki dasar yang kuat untuk dapat bertumbuh. Ketika seseorang berhenti berakar di dalam Kristus, sama seperti pohon yang tidak memiliki akar yang kuat juga akan mati. Sama seperti kita juga, jika kita tidak memiliki akar yang kuat di dalam Kristus, maka pastilah pertumbuhan kita akan berhenti. Pertumbuhan kita secara rohani, dan kita tidak akan berhasil untuk menghasilkan buah. Padahal apa yang Tuhan inginkan adalah kita berakar, bertumbuh, dan pada saatnya nanti kita pun harus menghasilkan buah seperti pohon yang baik. Tidak hanya menarik untuk kita amati, pohon ini juga sering digunakan oleh Tuhan dalam mengilustrasikan ajarannya. Yang paling kita ketahui dan juga mungkin adik-adik ketahui adalah bahwa dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5a, dikatakan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini sangat sering sekali kita dengar ya adik-adik ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap kita adalah ranting-ranting di dalam Tuhan, dan Yesus adalah pokoknya. Untuk bertumbuh, kita harus tinggal melekat di dalam Tuhan, seperti yang tercantum dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 6. Di dalam Tuhan kita harus melekat. Sama seperti ranting yang tidak bisa hidup tanpa pohon, yang akan mati jika lepas dari pohonnya. Sama seperti kita juga digambarkan bahwa kita akan mati baik secara fisik ataupun rohani jika kita tidak melekat kepada pohon, jika kita tidak melekat kepada Kristus. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa hidup dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kekayaan kita sendiri, dengan segala keterbatasan kita. Tapi kita harus melekat kepada Tuhan agar kita bisa hidup, memperoleh damai sejahtera, dan tentu saja agar kita dapat bertumbuh. Bagaimana caranya melekat dengan Tuhan? Seperti yang sudah kita pelajari beberapa kali, bahwa untuk melekat kepada Tuhan kita harus berakar. Bagaimana caranya berakar? Ya, dengan apa yang sudah adik-adik lakukan seperti sekarang ini, juga mendengarkan firman Tuhan, berlatih lagi dan lagi, membaca firman Tuhan, berdoa, itu akan membantu kita berakar dan juga bertumbuh di dalam Kristus. Bulan Desember ini pasti kita akan sering melihat pohon cemara yang dihiasi oleh pernak-pernik Natal, dan
dan juga pohon terang atau pohon Natal. Bahkan mungkin tidak hanya melihat, adik-adik juga mungkin punya di rumah masing-masing dan sudah menghias atau akan menghias rumah adik-adik dengan pohon terang atau pohon Natal ini. Nah, adik-adik tahu bahwa pohon cemara ini atau pohon Natal ini sebenarnya yaitu ya cemara ya. Pohon cemara ini berasal dari bibit yang sangat kecil. Tidak ada pohon yang berasal dari bibit yang besar, tapi dia berasal dari bibit yang kecil. Tapi bibit yang kecil ini jika terus ditanam, diberi pupuk, disiram, akan bisa bertumbuh dan menjadi pohon yang besar. Bahkan tidak hanya sebesar adik-adik, bahkan lebih besar dari yang adik-adik bisa bayangkan. Bahkan jika adik-adik pernah membaca tentang biji sesawi sangat kecil sekali, tapi dia dapat menghasilkan pohon yang sangat besar, gitu ya. Nah, jadi ini hal yang sangat menarik untuk kita amati. Mudah-mudahan dengan melihat pohon Natal, kita teringat bahwa kita harus bertumbuh, kita harus berakar di dalam Tuhan. Seperti pohon Natal yang cantik, yang terang, yang besar, kita juga bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang cantik tidak hanya terlihat secara fisik, tapi juga Tuhan mau bilang kita cantik karena kelakuan kita baik, karena kelakuan kita yang mencerminkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biarlah kita bisa bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau, semakin hari semakin mendekatkan diri, semakin mencerminkan diri sebagai anak-anak Kristus. Kakak Nova berharap jika nanti adik-adik akan menghias rumah adik-adik dengan pohon terang atau melihat pohon terang dimanapun yang adik-adik akan jalani nanti, adik-adik dapat teringat dengan firman Tuhan kita hari ini yang mengajarkan kita untuk bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh secara fisik, tapi juga bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara iman, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bertumbuh. Biarlah Tuhan yang memberkati kami senantiasa agar kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat mencerminkan pribadi Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Bantu kami Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan Yesus, sertai kami dalam masa pertumbuhan kami, agar kami dapat menyenangkan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga dapat memberkati adik-adik. Tidak hanya adik-adik, kakak juga ingin bertumbuh bersama-sama. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk aktivitas kita hari ini, Kakak Nova punya beberapa pilihan. Nanti adik-adik bisa pilih salah satu dari pilihan-pilihan yang nanti kakak sebutkan, yang mana yang paling mudah, yang mana yang paling memungkinkan untuk adik-adik lakukan, yang paling menarik untuk adik-adik lakukan. Kakak Nova berharap adik-adik bisa memilih salah satu ya. Yang pertama, adik-adik dapat memilih satu jenis tanaman dari bibitnya, lalu adik-adik rawat, adik-adik tanam, adik-adik beri pupuk, disiram setiap hari. Nanti lihat pertumbuhannya, lalu bisa dilaporkan. Apa aja jenis tanamannya boleh, terserah adik-adik. Yang kedua, adik-adik dapat memilih salah satu jenis tanaman atau pohon, lalu diceritakan. Biasanya tuh fun fact of tanamannya apa yang adik-adik akan pilih. Warna daunnya mungkin, bentuknya, apa yang menarik dengan pohon itu, bagaimana dia bertumbuh, susah atau mudah untuk ditanam, atau apa saja yang menarik tentang pohon yang akan adik pilih. Lalu yang ketiga, adik-adik dapat mencari foto adik-adik waktu masih kecil, berarti sebelum pra-remaja, dan bandingkan dengan adik-adik sekarang sudah pra-remaja. Jadi adik-adik bisa menceritakan tentang apa sih yang berubah dari adik-adik yang zaman masih kelas kecil sampai sekarang dengan yang pra-remaja. Jadi dibandingkan, misalnya nih makanan kesukaannya mungkin berubah, minuman kesukaannya, film kesukaannya, atau apa saja yang berubah atau bertumbuh dalam adik-adik dari kecil sampai sekarang pra-remaja. Kakak Nova berharap adik-adik dapat memilih satu dan melaporkannya ke kakak sekolah minggu. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, sekarang kita mau persembahan. Siapin persembahannya. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan ke mama papanya dan nanti mama papanya bisa berikan kepada gereja. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Dison Adong Huboan Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau kumpulkan persembahan kita. Siapin persembahannya ya adik-adik ya. Sambil menyanyikan Dison Adong Huboan Tuhan. Dison Adong Huboan Tuhan, parbueni ngoluku naso tardok nian, sadiama argana Tuhan, mulo sai rajuman sude dengan besar, jaloma Tuhan, sailas marohan. Kita nyanyikan ayat kedua. Tangaku namet dan Tuhan, nasohea mencari dope awon Tuhan, rohaku mahulehon Tuhan, naboy pelehonoku gabelas ni roha, jaloma Tuhan, sailas marohan. Oke, kita telah selesai ibadahnya, ibadah sekolah minggunya. Sekarang kita mau doa penutup, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Bapa setiap pujian, nyanyian yang telah kami sampaikan Tuhan, yang telah kami kumandangkan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, boleh menjadi berkat bagi setiap kami juga Tuhan yang menyanyikannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami, boleh kami pahami Tuhan, boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh Tuhan dan juga berbuah ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa, dimanapun kami berada, apapun yang akan kami lakukan berikutnya, Engkau selalu menyertai kami Tuhan, Engkau jagai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, di
ke